Welcome in my channel, Kisah Romantisisme No Baper. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Hai, ketemu lagi dengan Mimin Ari. Kuy, langsung ikuti kisahnya. Aku menghentikan ayunan langkah menuju toilet saat melewati lorong sekolah yang dekat dengan lapangan basket. Kutajamkan pendengaran, memperjelas apa yang ditangkap oleh gendang telinga. Terdengar jeritan disertai isakan seorang cewek yang kukira berasal dari sana. Lapangan luas dan terdapat pola bulat pas di tengahnya, dengan dua tiang ring di tepi lapangan sebelah barat dan utara. Suara isak yang semakin jelas membuatku urung melanjutkan jalan ke toilet. Kuputar badan 90 derajat lalu melangkah perlahan tanpa menimbulkan suara. Baru saja menapakkan kaki beberapa langkah, cewek yang wajahnya basah dengan suara sesenggukan menabrak bahuku. Aku pun terhuyung dan mundur beberapa langkah. Aku bergumam dengan dahi bergelut. Bukannya itu email ya? Dengan rasa penasaran disertai terkaan-terkaan yang mulai menyergap otak, aku menoleh ke belakang, memastikan penglihatanku yang hanya sekelebat. Sayangnya, cewek tadi sudah tidak lagi kelihatan. Kuputuskan untuk kembali memutar arah dan beranjak menuju toilet. Nggak salah lagi, pasti itu tadi email pacar Andra. Lagi-lagi cowok sekeren itu berulah. Aku menggerutu sambil melangkah gontai. Din, tunggu! Suara yang menjengkelkan itu menghentikan langkahku sejenak. Kuentakkan kaki dengan keras, isyarat bahwa aku tidak suka dengan seruan itu. Woi, gue Nadine ya, bukan Udin. Saya jidat aja ganti-ganti nama orang. Pekikku tanpa menoleh. Hatiku sangat kesal ketika Andra memanggilku seperti itu. Andra? Ya, Andra. Hanya cowok itu yang memanggilku Udin. Andra berlari kecil menghampiri lalu merangkulku. Lo ngapain di sini? Mata-matain gue ya. Idih, kurang kerjaan banget. Tadi gue mau ke toilet, berhubung mendengar suara kunci di siang bolong. Jadinya gue berhenti buat mastiin. Ternyata ada Wowo juga barengan tuh kunci. Andra mengacak rambutku dengan gemas. Enak aja gue dibilang wow. Yee, gue gak bilang ya. Sergahku sambil berlalu cepat, sudah tidak sanggup lagi menahan panggilan alam. Udin, kelas kita di sono. Andra menunjuk kelas di seberang lorong, ujung kanan kami. Ngapain lo belok kiri? Lupa ya, gue mau ke toilet Wowo. Jawabku tanpa menoleh sambil terus berlari menuju toilet. Wah, lo mutusin anak orang lagi ya? Tanyaku seusai beberes di jam pelajaran terakhir. Andra, teman sebangkuku itu menjawab. Ya, begitulah. Baris gue. Dia mulai overprotect. Emang dia mak gue aja kakak gitu. Cowok berkulit coklat terang karena keseringan berjemur saat latihan basket itu memasukkan bukunya asal, lalu menutup resleting tasnya dengan kasar. Aku menatapnya lekat, kemudian berkata, Kebangetan lu, Wok. Awas, karena itu ada lu. Andra hanya berdecak sambil beranjak. Lo pulang bareng gue kagak? Mumpung free nih. Tawarnya sambil melangkah tanpa menoleh padaku. Tanpa pikir panjang, aku menolaknya. Bukan apa-apa, aku malas saja jika nanti jadi pelampiasan para kuntilanak kesat mata yang merasa teraniaya itu. Ntar dikira aku lagi biang keroknya. Tak hanya sekali ini aku melakukan itu. Setiap dia menawarkan boncengan selalu kutolak dengan alasan rumah kita tidak searah, tapi memang itu adanya. Padahal jika mau itu tidak masalah karena rumahku jaraknya tidak terlalu jauh dari sekolah, namun aku lebih memilih jalan kaki. Sebenarnya hatiku sangat bahagia setiap Andra mengajak pulang bareng. Itu karena aku menyukainya. Ya, aku menyukai Andra setelah duduk sebangku di semester kedua ini. Aku dan Andra adalah siswa SMA tingkat 2 di salah satu sekolah swasta ternama di kota kami. Akan tetapi, aku menyimpan rapat rasa itu dan membangun tembok tinggi dengan bersikap sedikit dingin serta tak acuh. Terkadang aku memasang wajah jutek dan kesal setiap melihat dia bertingkah. Apalagi setelah mengetahui dia berulah lagi, membuat menangis anak gadis orang. Hal itu membuat nyaliku semakin menciut. Ya sudah. Andra melangkah gontai keluar kelas meninggalkanku. Sekilas aku menangkap wajahnya terlihat lesu seakan kecewa. Hah? Itu hanya perasaan gue doang kan? Sentakku dalam hati. Aku beranjak melangkah malas menuju gerbang. Sesampainya di depan gerbang, kulihat Tiger putih Andra terparkir di samping gerbang. Namun tidak nampak si empunya motor di atasnya. Tanpa sadar, aku celingak-celinguk mencari keberadaan si pemilik kendaraan roda 2 itu. Tetapi tak juga kulihat batang hidungnya. Kuayunkan kaki mendekat ke Tiger. Baru juga hendak mengelus punggung kuda besi itu, sebuah hentakan di bahu mengagetkanku. Akhirnya nyampe juga. Lemot amat sih jalan lo, Din. Andra mengacak lembut rambut panjangku yang kukucur kuda. Sepertinya ini bakalan jadi kebiasaan barunya padaku. Cowok berbadan tegap dengan tubuh sedikit berotot itu gegas naik motor. Buruan naik. Udah jamuran gue nungguin lo. Salah sendiri nungguin. Dah gue bilang gue pulang sendiri aja. Gue gak mau nanti ada yang gentayangan terus ngetabrak gue. Aku segera beranjak menjauh melangkah ke arah jalan rumahku dan mengabaikan Andra begitu saja. Hanya ini jalan satu-satunya yang bisa kulakukan untuk mengamankan hati. Ku dengar deru motor tepat di belakangku. Aku menoleh dan mendapati si Andra mengekor. Dia melanjutkan motornya dengan perlahan mengikuti langkahku. Aku berhenti, begitupun dengan Andra. Ku hampiri dia sambil mengerucutkan bibir. Ngapain sih lo ngekor? Gue
Gue bukan monyet yang butuh ekor. Aku mencepit sambil bersedekap. Ku tatap tajam cowok yang nangkring di motor itu. Andra malah tersenyum keki. Tampaklah lesung pipit di sebelah kanan pipinya. Menambah pesona tampaknya membuat hatiku berdebar kencang. Dia membalas menatap lekat mataku. Aku berpaling, tak sanggup lagi menatap pesonanya. Jantung semakin berpacu dengan cepat, rasa panas pun mulai menjalari wajah. Aku benar-benar dibuat salah tingkah olehnya. Untuk menutupi rasa grogi, aku memutuskan berlalu dengan cepat meninggalkannya. Din, Din, tunggu. Kembali ku dengar deru motor di belakang. Tak lama kemudian, aku terlonjak. Andra kini berada di depan, menghadang jalanku dengan kuda besinya. Enggak. Kalau enggak, gue turun dan gendong paksa lo naik. Ancamnya. Mata elangnya menatap serius wajahku. Mau tak mau, akhirnya aku harus mau dan segera naik ke boncengannya. Andra melajukan motornya dengan kecepatan sedang. Di pertigaan depan, hampir dekat dengan rumah, cowok di depanku itu membelokkan motornya berlawan arah menuju jalan rumahku. Aku menepuk bahunya sedikit keras, hanya sedikit, tetapi mampu membuatnya mengaduh. Lah, kok belok kanan, Wak? Rumahku kan belok kiri. Tahu, sengaja gue pengen ngajak jalan-jalan lo. Serunya tanpa menoleh. Ya iyalah tanpa menoleh. Gimana jadinya kalau dia menoleh terus menatap lama hingga terpesona padaku? Yang ada kita berdua jadi angsa dadakan lagi menyusur jalan aspal. Entah dia mau mengajakku kemana. Aku pasrah saja dengan hati yang bergemuruh bahagia. Namun terbesit cemas saat teringat dia seorang playboy kelas cumi. Semoga aja nggak ada teror panas di sekolah besok. Gumamku resah. Pasalnya, sejak si playboy kelas cumi itu duduk sebangku denganku, ada saja gangguan dari cewek-cewek kurang kerjaan. Selama ini masih level biasa aja sih, soalnya aku belum pernah jalan bareng sama Andra. Kalian pasti tahulah level biasa macam mana. Itu, peringatan-peringatan kecil macam mak-mak julid dan juga kesak kusuk yang lumayan bikin panas telinga. Padahal aku biasa saja, nggak berulah apalagi main dekat sama si playboy cumi itu. Dekat hanya saat di jam pelajaran. Tunggu kisah selanjutnya. Bye-bye.